yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini membahas hadis nomor 4018 dalam kitab Sahih Muslim. Babnya yaitu adab-adab yang terkait dengan akhlak seorang muslim. An Abi Zar'ah, kita mulai langsung dari Abi Zar'ah, An Jarir ibni Abdillah, dari Jarir ibni Abdillah. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil faja'ah, mengenai pandangan yang mendadak atau tiba-tiba atau tidak disengaja. Fa'amarani an asrifa basari, maka beliau memerintahku supaya memalingkan penglihatanku. Para jemaah, dalam Islam pandangan atau memelihara pandangan mata ghadul basar adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Pandangan yang tidak terjaga itu dapat memicu pikiran dan tindakan asusila. Niki harus kita pahami dan kita ketahui. Pandangan mata itu merupakan pandangan yang berbahaya kalau tidak kita jaga. Itu ibaratkan adalah syahmun masmum min sahmis syaitan, anak panah beracun yang mematikan dari tipu daya setan. Itu bisa dikatakan menjurus kepada kemaksiatan yang lebih besar. Oleh karena itu dalam Quran kita diperintahkan untuk ghadul basar. Baik laki-laki ataupun perempuan, hendaknya mereka menjaga pandangan mata. Jangan jelalatan, jangan liar, jangan sakarepe dhewe. Di sini bisa diartikan bahwa menjaga pandangan dapat mencegah terjerumus dalam perbuatan dosa. Lah ini yang dituju dari nopo ghadul basar itu. Perbuatan zina, riba, dan perbuatan tercela lainnya itu awalnya adalah dari pandangan mata yang liar, sing boten terpelihara dan tidak bisa dijaga. Terus ini harus kita perhatikan betul, sehingga dalam hal menjaga pandangan mata ini memang Al-Quran atau Allah dan Rasulnya betul-betul mewajibkan kita untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu juga menghormati orang lain, dapat menjaga privasi serta kehormatan mereka.
Kalau kita memang tidak jelalatan, kita masuk ke rumah saudara kita umpamanya, biasanya kita itu kan melihat, umpamanya kalau rumah ini gede, terus kemudian pandangan mata kita itu lihat, delok mobil mewah, delok perkakase, delok apa niku saged membuat hati kita menjadi iri. Nggih napa boten? Apalagi itu yang melihat umpamanya ibu-ibu, biasanya ngoten. Lalu membandingkan rumah dia dengan rumah saudaranya yang gede, yang mewah. Karena melihat perasaan yang kok koyo ane mewahi uripe, kok koyo ane enake, napa sembarang dengahe ngoten, pulang ke rumah watul bojone bali-bali tak kandhani, umpamane ngoten, aku mau teko omahe si Iko, masyaallah omahe gede, kapan yo dhewe iku duwe omah kaya ngono, mobil yo mewah, kapan yo bapak iso tuku mobil ngono. Ini terlihat dari pandangan pertama niku. Sifat iri nggih ngoten niku memang dari pandangan sing seneng delok-delok. Dideloki kabeh hal-hal sing kaitane karo hal-hal sing nopo apik-apik niku. Lalu bandingno karo awake dhewe. Nah niki sekedar contoh. Kemudian juga kalau hal melihat seorang perempuan yang cantik umpamanya, matanya senantiasa liar, itu akan bisa mengakibatkan perzinahan. Awalnya saya delok ae gak apa-apa delok, tetapi kemudian akan berlanjut pada hal-hal yang kaitannya dengan perbuatan fahisah. Iya kok mari ngono syahwate niku disalurno nang bojone, halal-halal mawon bareng nang liyane. Dan itu tidak terlepas dari pandangan mata. Masya Allah ya. Pokoknya pandangan mata ini memang mematikan. Nek liar, nek gak bisa ditoto, gak terpelihara, Masya Allah. Semua yang terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan kemaksiatan, niku awalnya adalah pandangan mata. Makanya kita harus paham, ini loh tujuan Allah dan Rasulnya melarang kita untuk tidak liar pandangan mata, terpelihara. Tidak hanya dari apa yang lain jenis, laki-laki melihat perempuan, tapi juga dari perkara-perkara yang lain, memandang hal-hal yang kaitannya dengan kemewahan saudara kita. Ngoten iku nggih barano penyakit sing gak mari-mari. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke hadis seterusnya, bab kendaraan. Bab ini orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Ini hadis nomor 4019. Hadatsana Ibnu Juraih, menceritakan kami Ibnu Juraih, akhbaroni Ziyad, memberitahukan Ziyad, anna Tsabitan maula Abdurrahman ibni Zaid, bahwasanya Tsabit maula budak Abdurrahman ibni Zaid, akhbarahu memberitahukan kepadanya,
annahu sami'a Abu Hurairah, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah yaqul berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri. Artinya orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaknya memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan sabda niki, yaitu hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dan Rasulullah juga menyatakan hendaklah orang yang di atas kendaraan mengucapkan salam kepada pejalan kaki kepada orang yang duduk, kelompok yang sedikit kepada kelompok yang banyak. Niki mengapa dianjurkan kita memberi salam dengan adab yang seperti ini? Para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita paling tidak agar kita sesama kaum muslimin itu menunjukkan rasa sayang kepada orang lain, mengucapkan salam kepada sesama saudara kita itu menunjukkan rasa sayang. Mengajarkan adab, menghidupkan sunnah dengan memberi salam, karena memberi salam itu sesuatu yang bagus. Kita senantiasa didoakan dengan keselamatan. Itu tandanya kan kita berkasih sayang kepada saudara kita. Makanya kita pun semuanya sudah paham, insyaallah ma'asyiral muslimin, bahwa ketika kita bertemu dengan saudara kita, pertama kali yang kita lakukan itu adalah mengucapkan salam. Kenapa? Karena kita memberikan doa terlebih dulu. Assalamualaikum. Itu doa keselamatan dan kesejahteraan kepada kamu. Kemudian kita menjawab yang diberi salam itu waalaikumsalam dengan balasan yang setimpal. Semoga juga kepada kamu. Masya Allah, ini merupakan suatu adab. Diajarkan kita untuk berkasih sayang, mengajarkan kita untuk bertawadhu. Tawadhu itu merasa biasa saja, ketemu saudaranya dhewe iku wis gak usah medhe, mpun usah koyo aku iki sapa sampeyan sapa. Ndak usah seperti itu. Dan juga menunjukkan kedudukan doa dan menyebarkan salam yang tinggi dalam Islam. Ini menurut Imam Nawawi. Sementara kalau mengenai menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menjawab, ya berarti sudah cukup. Jadi cukup representasi saja, pun gak usah harus kabeh sing jawab. Namun kita harus ketahui bahwa menurut jumhur ulama, kesepakatan para ulama menyatakan bahwa menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Ini enten tiang salam langsung dijawab, hukumnya wajib. Segera saat mendengar ucapan salam atau melihat tulisan salam, umpamanya jenengan oleh surat assalamualaikum, berarti jenengan wajib jawab niku, tidak hanya sekedar lisan mawon. Kalau sekarang surat buat umum, tapi
gawe WhatsApp, gawe internet, gawe email atau email sudah betul umum. Saiki WhatsApp, assalamualaikum, lah itu wajib untuk dijawab. Atau bila salam tersebut ditujukan pada pribadi, maka hukum jawabannya adalah fardhu ain. Fardu artinya wajib. Umpamanya kita sampai oleh salam toko si fulan, maka itu langsung dijawab Waalaikumsalam, meskipun jenengan tidak melihat orang yang mengirim salam itu, karena biasanya mengirim salam itu kan lewat saudara-saudara kita. Ketemu, aku mau ketemu si fulan, titip salam nang sampean wae, soalnya gak iso silaturahim, ono undur bapaknya. Nah itu jenengan wajib juga menjawab salam orang yang mengirim salam itu. Waalaikumsalam. Sedikit para muslimin bab terkait masalah salam dan apa-apa yang patut untuk kita jadikan perhatian dalam hal mengucapkan salam ini adab yang penting, adab-adab Islami, adab-adab sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadis 4020, hak bagi orang yang duduk di pinggir jalan adalah menjawab salam. Salah satu di antara adab orang yang duduk-duduk sing senang duduk di pinggir jalan, ini cangkuan istilahnya. Hadis dari Abu Ishaq, dari Abu Talha, dari ayahnya, qala Abu Talha berkata, kunna qu'udan bil aqniyati natahaddatsu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala ma lakum wa li majalisi su'ata. Pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk dan bercakap-cakap di jalanan. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi kami seraya bersabda, mengapa kalian duduk-duduk di jalanan? Rasulullah bertanya, kenapa kok kalian duduk di jalanan atau cangkruk di jalan? Ijtanibu, jauhilah hal tersebut. Majalis sesuatu itu duduk-duduk di jalanan itu. Faqulna, kemudian kami, maksudnya para sahabat menjawab, innama qa'adna li ghairi makasin qa'adna natadzakaru wa natahaddatsu. Qala imma la fa'adtu haqqiha waddul basar wa raddus salam wa husnul kalam. Para sahabat menjawab, kami duduk-duduk ya Rasulullah untuk bercakap-cakap dan saling mengingatkan. Ini para sahabat cangkruan itu, duduk-duduk di jalan itu adalah untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lah bagaimana seandainya kalau kita yang duduk-duduknya itu hanya sekedar ngobrol masalah yang mubah-mubah atau biasa ini ngomong ngalor ngidul gak karu-karuan. Rasulullah mengingatkan, kalau begitu tunaikan hak jalanan. Kalau kalian senang cangkuan, senang duduk di jalan, tunaikan hak kalian sebagai orang-orang yang senang duduk di jalan. Apa hak orang yang seperti itu? Rasulullah menyatakan, yang pertama adalah menundukkan pandangan, yang kedua menjawab salam, dan yang ketiga bicara yang berguna atau yang baik. Para jamaah, hadis ini merupakan salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang suka duduk di jalan atau biasanya bergerombol di jalan, duduk, kemudian biasakan orang lewat di situ kan di depan jalan.
Lah ini kan bagi orang yang lewat itu kan kadang riskan, mau lewat tapi kok akeh wong suka kabeh. Berarti orang yang suka duduk di jalan ini kan napa nggih? Makan hak orang lain, ngoten lho. Makanya Kanjeng Nabi niku melarang sebenarnya, jauhi. Karena campuran di pinggir jalan itu sampean itu makan hak orang lain. Ada seorang perempuan umpamanya mau lewat di situ, karena yang campuran itu biasanya laki-laki. Karena suka ngoten lewat niku, suka. Atau ada orang-orang yang memang suka karena banyak orang ada di jalan tersebut, mau lewat gak situ, dinteni sampai marine sampai jam 12 bengi, ya keturun temenan. Lah ini kan hak-hak jalan, gitu. Makanya kita niku kalau duduk-duduk di pinggir jalan, harus mikir juga, iki makan hak wong boten, wong mlaku niku punya hak, sementara kita kok duduk-duduk di situ. Atau kadang-kadang pemuda-pemuda itu sengaja duduk di situ menunggu cewek melaku, akhirnya digudok, kan ngoten niku to biasa. Nah ini kan juga dalam hal kaitannya dengan larangan Kanjeng Nabi. Para jamaah, terus kita di sini jelas sudah memahami bahwa duduk-duduk di pinggir jalan dapat mengganggu pengguna jalan lain atau membuat mereka merasa risih. Oleh karena itu kita hendaknya memberikan hak pada pengguna jalan dan tidak membahayakan mereka. Ojo sampai wong sing mlaku mergane ana kita nduk dalan niku merasa risih dan merasa kita napa nggih koyo geng-geng ngoten kan membahayakan lungguh-lungguh, tiba-tiba mengganggu lah kaya ngoten niku lah yang dikaitkan dengan hadis niki. Hadis seterusnya sama babnya 4021. An Nabi Sayyid Al-Khudri yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus, hendaklah kalian berhati-hati dengan duduk-duduk julus duduk-duduk pintu ruqati di jalan-jalan. Ini hadis riwayat Nabi Sayyid Al-Khudri. Kalau kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana budda minal majalisina tahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, tidaklah bagi kami dari majelis-majelis kita niku orang-orang yang banyak berbicara pada majelis itu. Maksudnya tidak melakukan kalam-kalam sing buruk lah atau hal-hal yang tidak bagus di duduk-duduk di jalan-jalan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abaitum ilal majlisa fa'utu tariqa haqqahu." Jika kalian memang duduk-duduk di jalan, maka berikan hak jalan. Qalu wa ma haqqahu, kemudian para sahabat bertanya, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala yang pertama ghadul basar, ghadul basar menutup pandangan, wa kaful adha mencegah hal-hal yang tidak bagus, wa raddus salam menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari, amar ma'ruf dan nahi munkar. Para jamaah, terus hadis ini memberikan anjuran kepada kita, kalau kita seandainya memang kita itu pas cangkruan di jalan atau duduk-duduk di jalan, maka menjaga pandangan itu wajib. Jangan
sampai pandangan kita itu tiang, ada seorang umpamanya yang menarik perhatian kita, kita pandang mulai sana sampai sini dipandangi terus kan. Sementara orang yang berjalan kan umpamanya dia wanita begitu kan, risih, makanya menjaga pandangan. Kemudian juga menyingkirkan sesuatu yang berbahaya. Artinya nih enten di jalan itu batu yang besar yang mengganggu sepeda untuk jalan atau mengganggu jalanan lah begitu, maka hendaknya disingkirkan. Juga kita menjawab salam ketika orang-orang itu lewat. Jadi hak kita untuk menjawab salam. Jangan sampai kita menjadi orang yang ambigu, artinya diam ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita yang sedang duduk. Yang terakhir kata Rasulullah, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita duduk di jalan, kadang-kadang kita manfaatnya, orang maling, orang opo lah, itu kewajiban kita untuk mencegah. Kalau memang itu sebuah tepat, ya kadang-kadang orang-orang campuran itu yang belani, itu tabrakan Melayu. Nah, biasanya ono sing ngomong campuran itu pas dulu dikejar polisi tabrak lari mau umpamanya. Dan ini masuk salah satu kewajiban. Yang pasti hal-hal yang kaitannya dengan adab-adab ini diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah agar kita berbuat seperti itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut para ulama, duduk di pinggir jalan secara hukum itu bukan haram. Meskipun ada kata-kata tadi, ijtanibu majalisi fil munkar. Sampeyan jauhi duduk-duduk di jalan-jalan itu. Ini perintah Nabi. Terhadis Namun kalau ditelaah secara hukum, para ulama menyebutkan hukum duduk di pinggir jalan itu bukan haram, tetapi makruh. Terus larangan ini yang kaitannya dengan larangan makruh ini bertujuan agar tidak mengendurkan kewajiban memenuhi hak jalan. Larangan ini menurut para ulama terkait dengan etika dan moralitas Islam. Ini harus kita pahami. Maka ini iso gak usah membacanya ini makruh. Tapi ini gak iso, gak mau. Karena memang kebiasaan cangkungan ke pinggir jalan itu senang mau ketemu konco-konco. Jaga adab-adab yang sudah dianjurkan ini. Dia zaman sahabat itu mereka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketemu itu saling nasihat-menasihati dalam hal kebaikan. Niku makruh. Bagaimana kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang ngalor ngidul sing boten karuan. Nah, ini kita bisa memilah insyaallah kita sadar memilah cocok atau tidak, etis atau tidak kita duduk di pinggir jalan itu dilihat dari keadaan lah. Alasan larangan duduk di jalan, larangan Rasulullah SAW ini barangkali karena kekhawatiran beliau akan terjadinya gangguan fungsi jalan. Beliau memberikan dispensasi hanya apabila hak jalan dapat dijaga. Dispensasi berarti ini dengan saged Joko adab-adab di jalan tadi seperti yang dianjurkan Rasulullah dan memenuhi hak-haknya, maka dispensasi boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya lebih baik ditinggalkan karena ini perkara makruh. Para jemaah, kemudian adab duduk di pinggir jalan. Ini pun boten kula baleni, pokoknya yang dikaitkan dengan hadis tadi. Hadis seterusnya
bagi muslim ala akhihi 5 kewajiban yang diwajibkan bagi seorang muslim kepada saudaranya. Raddus salam, menjawab salam, wa tasmiyatul atis, menjawab orang yang bersin, wa ijabatut da'wa, menjawab orang yang berdoa, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wa tibaul janais, dan mengikuti jenazah. Para jamaah, ini merupakan 5 adab, 5 adab yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap sesama muslim yang lain. Kewajiban, ya wajib kan berarti wajib. Ini boten dilakoni. Nah, niku ada konsekuensinya. Tetapi di antara 5 perkara ini ada yang sunnah, yang apabila kita tidak melakukannya boten lapo-lapo. Tetapi ini adalah adab, ini saged monggo dilakoni. Dianjurkan kita melakukan perkara ini. Pertama, kaitannya dengan kewajiban. Kedua, di situ ada pahala yang luar biasa bagi yang mau melakukan adab-adab atau kewajiban-kewajiban ini. Yang pertama tadi menjawab salam. Menjawab salam ini merupakan wajib bagi kita. Ada orang salam atau langsung ke kita tidak menjawab, pura-pura boten keringi, kita yang dosa. Orang yang memberi salam tidak ada masalah. Kedua, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin, ketika bersin itu kita diwajibkan menjawab bersinnya. Ya, ada orang satu jawabnya nggak usah banyak-banyak, 1 orang mau cukup. Terus kalau bersihnya berulang, ya nggak usah setiap kali dia bersin dijawab terus, tapi cukup 1 kali saja. Tetapi ini salah satu bentuk kalau umpamanya mendengar bersin ini sunnah, mboten wajib. Dianjurkan kita menjawab orang yang bersin. Ketiga, memenuhi undangan. Ya, tentu dakwah, memenuhi undangan. Maksudnya kalau kita itu diundang, maka sunnah kita untuk datang. Bukan wajib niki hukumnya secara pendapat mayoritas ulama. Ini tidak ada udzur, datang. Jangan memandang yang undang itu siapa. Umpamanya kadang-kadang orang itu kan yang undang orang istilahnya ngomong sugih lah, teko nih mau sugih, soalnya sing undang mau sugih. Tapi nih orang itu diundang orang yang tidak punya. Pokok undang aku. Istilahnya ngoten. Niki nilai-nilai. Rasulullah niku orang yang paling mulia di antara manusia. Tidak ada istilah milih-milih diundang orang miskin gitu kok, diundang orang sugih gitu kok, bahkan diundang orang sing paling gak duwe niku gitu kok. Niku Kanjeng Nabi mencontohkan kita agar berbuat seperti itu. Maka dene diundang niku nek mboten enten udzur, harusnya kita datang. Mengunjungi orang yang sakit niki kewajiban. Kewajibannya kaitannya dengan sunnah. Nek enten saudara yang lara, kita disunahkan untuk mengunjunginya, takziah. Pahalanya besar, pahalanya besar. Kemudian terakhir ikut mengantarkan jenazah. Niki wajib, tetapi secara hukum nek jenengan boten elok boten dosa. Yang pasti niki pahalanya gede. Mengantarkan orang ke makamnya, mulai dari kita ikut kubur dari rumah, dan kemudian disolati, kemudian sampai ke makam. Nah itu Masya Allah diganjar oleh Allah dengan napa? 2 Jabal Uhud itu kata sakitnya.
diberi pahala seberat itu sama. Jadi besarnya pahala maksudnya niku eman kalau kita tidak melakukan atau berbuat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi niki nggih para jemaah, di antara 5 kewajiban yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan adab dengan saudara kita. Insyaallah kita tidak hanya sekedar mendapatkan hal-hal yang sunnah itu atau kita sudah selamat dari yang wajib, tapi juga dengan melakukan 5 perkara ini kita diganjar oleh Allah dengan ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang besar, insyaallah. Ini batas enggak usah Rasulullah lapo pegel-pegel nutupno napa wong wis mati ya kok. Lapo pegel-pegel capek-capek atau jenguk wong loro wis akeh sing jenguk wae. Terus alasan-alasan sing kaya ngeten iki nggih membuat kita terlepas dari sunnah dan melepaskan pahala-pahala yang besar, padahal itu bisa kita lakukan dengan ringan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis seterusnya nomor 2023. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada orang muslim lainnya itu ada 6. Kalau terkata sedikit ada 6 ya. Qala ma hunna ya Rasulullah, qila ma hunna ya Rasulullah, apa 6 itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallimu alaihi wa idza ta'aka fa'ajibhu wa idza sohaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu wa idza marida faqudhu wa idza mata fattabi'hu. Sama ya. Seorang muslim itu di sini ada 5, tapi kalau di atas ini ada 6. Ditambahi bila dia minta nasihat, berilah nasihat. Yang itu kadang-kadang dia perlu untuk dinasihati atau merasa dia itu umpamanya gabut begitu lah, dia itu minta nasihat ke saudaranya. Ya biasa ngoten niku memang. Hidup niku biasa banyak masalah. Dan nasihat itu adalah untuk menguatkan agar dia sabar dengan masalah itu atau dia mendapatkan pahala dengan kesabarannya. Itu yang harus kita jadikan perhatian ya. Makanya nek enten tiyang curhatan jenengan wis dirungokno mawon. Dirungokno kemudian jenengan nasihati dengan 2 nasihat. Napa niku? Yang pertama adalah sampeyan sabaro. Sudah itu saja. Sampeyan sabaro, engko Allah ngekei dalan utawa nek gak ngono Allah ngekei pahala. Wis napa kemawon niku masalahe. Enten seorang wanita hitam, dia memiliki penyakit apa? Penyakit ayat. Jalukna Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, penyakitku niki jenengan doakan supaya dihilangkan. Jadi Kanjeng Nabi, sampai bisa tak doa waras, utawa sampai sabar sampai oleh swarga. Nah ternyata perempuan ini milih wis aku sabar wae Kanjeng Nabi, mari ngono aku oleh swarga. Nek kita nggih waras oleh swarga kan ngoten. Nah ini pilihan.
Jadi dengan keimanan itu, tiang itu masya Allah bisa memilih mana yang lebih baik bagi dirinya begitu loh. Meskipun akhirnya dia tetap ayanan, hanya didoakan supaya apa? Tidak tersikap ketika dia lagi kumat ayani itu. Terus para jamaah, niki kaitannya dengan nasihat. Jadi nasihat itu penting. Nasihat itu sangat berharga bagi seorang muslim ketika diucapkan ataupun ketika dinasihatkan kepada orang yang lain. Wallahu a'lam para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membuat kita termotivasi untuk beradab dengan adab-adab yang dianjurkan atau yang diwajibkan atau yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita dalam kondisi senantiasa mukmin. Artinya secara akhlak adab kita adalah orang-orang mukmin yang sejati. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf.